Oke. Hai anak Lause, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama Lause-Lause yang ada di sini. Lause mau tanya, apa kabarnya hari ini? Baik, Lause. Oh, baik Lause. Iya, Lause-Lause di sini baik-baik saja. Lause-Lause di sini sehat-sehat saja. Dan Lause bersyukur hari ini masih Tuhan berikan kesehatan kepada kita masih boleh bersekolah minggu. Jadi sebelum kita bernyanyi memuji nama Tuhan, mari kita semua mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikuti Lause. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih. Pagi hari ini juga kami boleh bersekolah minggu. Biarpun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami anak-anak sekolah minggu tetap semangat bernyanyi memuji nama Tuhan, dan kami tetap semangat mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat kepada jika anak-anak kami sekolah minggu dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke anak Lause, kita sudah berdoa, saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum kita bernyanyi, Lause mau tanya, hari ini hari apa? Hari Minggu. Selain hari Minggu, Harinya Tuhan. iya, hari ini adalah hari Tuhan. Kita mau bernyanyi pujian hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
Oke, anak Lause masih semangat bernyanyi memuji Tuhan? Ya, kita harus semangat dan harus senang memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, Happy Ye Ye, Happy Ya Ya Ya. Oke anak Lause, tibanya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Selamat pagi anak Metodis. Yes. Oke, apa kabar pagi hari ini anak-anak Lause yang luar biasa? Wah, tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat ya. Sudah apa lagi? Sudah berdoa. Nah, sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Siapa yang pagi hari ini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semua sudah tidak sabar ya. Nah, pagi hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Ya, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya, lipat tangannya. Tutup matanya. Sudah? Boleh lihat kanan kiri? Tidak boleh ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami dari awal sampai akhir, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar cerita pagi hari ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Iya. Nah, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Lause Hendrik? Iya, angkat tangannya. Ingat? Apa coba? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Tuhan Yesus dicobai di mana? Di padang gurun. Ya, oleh siapa? Oleh iblis. Siapa yang menang? Iblis atau Tuhan Yesus? Oh betul, pastinya Tuhan Yesus ya kan? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Nah, pagi hari ini Lause mau cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Lause mau tanya, siapa yang tahu di manakah Tuhan Yesus lahir?
Jawabannya di mana? Waktu kita merayakan Natal bulan Desember, Tuhan Yesus lahir di kota apa? Di kota Bethlehem, betul. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak dibesarkan di sana. Bukan dibesarkan di kota Bethlehem. Ada yang tahu? Siapa yang tahu di mana Tuhan Yesus dibesarkan oleh mama dan papahnya? Iya, betul, namanya kota Nazaret, ya. Nah, Tuhan Yesus dibesarkan di sebuah kota yang bernama kota Nazaret. Jadi di kota itu Tuhan Yesus dikenal sebagai siapa? Sebagai anaknya Ibu Maria dan papahnya siapa? Bapak Yusuf. Ya. Jadi Bapak Yusuf ini punya sebuah pekerjaan di kota Nazaret ini sebagai tukang kayu. Jadi Tuhan Yesus dari kecil sampai dia besar, dia dikenal sebagai anak yang baik dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus dikenal oleh tetangganya, ya, karena waktu kecil pasti dia juga punya tetangga. Dia pasti juga sering ngobrol dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan juga Bapak dan Ibu Maria juga pasti dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai orang-orang yang baik. Nah, satu kali ketika Tuhan Yesus sudah pergi melayani, ya, tiba saatnya buat Tuhan Yesus untuk kembali ke kotanya yang bernama Nazaret. Nah, di Nazaret ini Tuhan Yesus masuk ke sebuah tempat ibadah. Ya, kalau kita sekarang mengenalnya gereja atau bait Allah, ya, atau sinagoge. Nah, disitulah Tuhan Yesus masuk ke dalam tempat ibadah itu. Apa yang dilakukannya? Ada yang tahu? Ya, dia membacakan sebuah firman Tuhan, sebuah ayat dari firman Tuhan. Nah, pada waktu itu firman Tuhannya belum berbentuk Alkitab buku seperti kita saat ini, tetapi dalam bentuk gulungan-gulungan. Nah, lalu ada orang yang bertugas di sana, dia memberikan satu gulungan. Nah, ternyata di dalamnya adalah dari kitab Yesaya. Lalu Tuhan Yesus maju ke depan, dia membacakan satu ayat dari Yesaya ini, dan akhirnya semua orang yang mendengar waktu itu yang datang jemaatnya, wah, mereka terheran-heran. Kenapa? Karena ayat yang dibacakan oleh Tuhan Yesus adalah ayat yang sangat indah. Ya, karena itu adalah firman Allah menyentuh hati orang-orang yang datang pada waktu itu, dan mereka sangat terheran-heran apa yang dibacakan oleh Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus duduk, dan di situ mereka mulai ingat siapa Tuhan Yesus sebetulnya, ya. Di dalam bacaan yang Tuhan Yesus baca menggambarkan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Dialah juru selamat dunia. Nah, mereka begitu senang sekali pada awalnya, ya, mendengar hal itu. Nah, tetapi ketika mereka ingat bahwa dia adalah anak Yusuf, anak seorang tukang kayu, maka hati mereka mulai memberontak. Bagaimana mungkin dia, Yesus, anaknya Bapak Yusuf, anak tukang kayu, seorang Mesias, padahal aku tahu kali dari kecil dia, kata orang-orang pada waktu itu. Bagaimana mungkin dia adalah Mesias? Kita tahu siapa mamanya, kita tahu siapa papahnya, apa pekerjaan mereka. Tapi sekarang bagaimana Tuhan Yesus bilang, aku telah menggenapi ayat firman Tuhan ini bahwa dialah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Nah, pada waktu itu orang-orang Nazaret sedang menunggu, menantikan ada seorang yang
menjadi Mesias, yang menjadi juru selamat mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, karena mereka mengenal siapa Yesus waktu mulai dari kecil, ya. Nah, akhirnya mereka tidak percaya, mereka mulai menolak Tuhan Yesus. Tidak mungkin dia Mesias. Akhirnya Tuhan Yesus diusir. Ya, kenapa? Karena dianggap menghujat Tuhan, karena dianggap dia menyamakan diri sebagai Allah. Akhirnya mereka membawa Tuhan Yesus sambil ingin mencelakakan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Orang-orang itu pada awalnya percaya, tetapi karena dia melihat bahwa dia bukan orang yang hebat, menurut mereka, akhirnya Yesus dibawa ke pinggir jurang. Apa yang mau dilakukan? Mereka mau mendorongnya supaya Tuhan Yesus jatuh ke dalam jurang. Nah, tetapi Tuhan Yesus marah tidak? Apakah Tuhan Yesus membalas apa yang mereka mau perbuat? Tidak. Tuhan Yesus hanya diam, dia sabar, dia tetap lemah lembut, dia tidak melawan, dia tidak berkata-kata kasar, ya. Akhirnya Tuhan Yesus pergi dari tengah-tengah mereka tanpa melakukan perlawanan. Ya, di sini kita belajar dan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh Mesias, ya. Apa buktinya Tuhan Yesus Mesias? Ya, kita tahu Tuhan Yesus dikandung dari mana? Dari papahnya Yusuf? Bukan dari Roh Kudus. Ada malaikat yang datang kepada Maria dan menyatakan bahwa Yesuslah Allah, ya. Dialah yang akan menyelamatkan dunia. Dialah yang akan menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, yang seharusnya kita dihukum masuk neraka. Tetapi karena kita percaya menjadi anak-anak Allah dan percaya Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, maka kita bisa diselamatkan, ya, hanya melalui Tuhan Yesus saja. Tidak ada Allah lain, tidak ada orang yang lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus, ya. Nah, akhirnya kita juga belajar, ya, bahwa banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Dia tidak percaya Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi kita saat ini kita percaya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah sahabat kita, ya kan? Iya, dia yang selalu mengasihi kita, menolong kita waktu kita sedih. Tuhan Yesus bisa menolong tidak? Bisa, ya. Tuhan Yesus bisa mendengar doa kita? Bisa. Waktu kita susah, Tuhan Yesus bisa menghibur hati kita? Bisa. Tuhan Yesus bisa menjawab doa kita? Bisa. Waktu kita senang pun Tuhan Yesus juga ikut senang. Bahkan Tuhan Yesus selalu memelihara kita setiap hari, ya kan? Bahkan Tuhan Yesus memberikan nyawanya dengan mati di kayu salib. Buat siapa? Buat kita semua, buat saya, ya, buat anak-anak Lause semuanya, ya. Jadi jangan seperti orang-orang yang di Nazaret yang menolak Tuhan Yesus. Kita harus semakin hari semakin percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat dunia. Siapa yang hari ini anak Lause percaya bahwa Yesus juru selamat? Angkat tangannya. Woi, saya Lause. Wah, hebat ya. Semua anak-anak Lause harus semakin percaya Yesuslah juru selamat dunia. Oke, ya. Ada satu pujian, masih ingat lagunya? Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Iya, hanya Yesus jalan ke surga. Oke?
Nah, hari ini kita akan ayat hafalan ya dari Amsal 3 ayat 5a. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya. Jadi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, percayalah dengan seluruh hati kita, ya. Jangan setengah-setengah, jangan malas-malas berdoa, jangan malas sekolah minggu online, jangan malas apalagi bernyanyi untuk Tuhan, ya. Jadi setiap hari kita harus tetap berdoa. Bukan hanya seminggu sekali berdoanya, hanya hari Minggu aja ya, tapi setiap hari ya, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Oke, ya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan kita pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Tuhan Yesus pernah ditolak di kota Nazaret, kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami tidak mau menolak Engkau sebagai Tuhan, tetapi kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau datang ke dalam dunia menjadi Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau yang selalu menolong kami setiap hari ketika kami sedih, ketika kami susah. Tuhan, Engkau yang beserta dengan kami, bahkan Engkau sudah menyiapkan surga bagi kami, bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Haleluya, amin. Nah, anak Lause, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Mari saya Lause undang kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa-doa Bapa kami. Ayo anak Lause berdiri, dalam sikap berdoa, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke anak Lause, kita sudah mengakhiri sekolah minggu kita. Nah, jangan lupa kita tetap harus menjaga kesehatan. Jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak perlu ya. Oke anak Lause, kita akan berjumpa minggu depan bersama Lause-Lause yang lain dan cerita firman Tuhan yang lebih menarik. Jadi sampai jumpa anak Lause, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.